Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang tema maqasidus syariah. Seperti yang sudah kita bahas secara umum dalam video yang lalu, ya, kita sudah memberikan penjelasan tentang pengantar maqasidus syariah. 3 hal yang mungkin bisa saya review dari pembahasan kemarin adalah pertama terminologi, ya, dari maqasidus syariah. Kemudian yang kedua historis, ya, sejarah. Dan yang ketiga tentu bentuk-bentuk maqasidus syariah. Mungkin saya sedikit mereview untuk merefresh kembali pikiran kita tentang maqasidus syariah. Jadi seperti yang sudah kita bahas, maqasidus syariah itu kan filosofinya bahwa diberlakukannya syariat Islam itu pasti punya tujuan. Ya. Bagaimana tujuannya dan apa tujuannya, itulah yang kemudian menjadi pembahasan maqasidus syariah. Maka secara etimologi, maqasid itu kan artinya tujuan, syariah ya syariat. Jadi pasti, ya, diberlakukannya syariat Islam dalam formulasi Quran dan hadis akan memiliki tujuan dan target-target tertentu. Itulah review tentang maqasidus syariah secara terminologi. Nah, kemudian juga kita tambahkan bahwa ketika kita membahas tentang maqasidus syariah, maka sebenarnya tidak bisa kita pisahkan dengan konsep maslahat, ya. Karena esensi dari maqasidus syariah itu adalah maslahat. Seperti kita sepakati bahwa Quran terbatas, hadis juga sudah selesai, ya, tapi problem selalu berkembang, ya. Dan tentu saja problem hukum, ekonomi, politik, sosial, terutama hukumnya, kan harus dijawab oleh hukum Islam. Nah, salah satunya instrumen yang bisa memberikan jawaban terhadap perkembangan hukum Islam, terutama yang kontemporer, adalah dengan cara ijtihad. Dan satu atau subsistem, ya, daripada ijtihad itu adalah maqasidus syariah. Jadi kalau dalam payung besar sebenarnya maqasidus syariah itu bagian dari metodologi ijtihad, ya, dengan pendekatan maslahat di dalamnya. Makanya sekali lagi bahwa maqasidus syariah itu tidak bisa dipisahkan dengan konsep maslahat. Nah, karena maqasidus syariah itu juga terkait erat dengan persoalan maslahat, para ulama sebelumnya sebenarnya sudah memberikan tawaran, ya, tentang konsep maslahat. Misalnya Imam Malik, kita mengenal ada konsep maslahah mursalahnya, ya. Imam Al-Juwaini, ya, Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, ya, Imam At-Tufi, dan seterusnya, itu mereka menawarkan konsep-konsep maslahat sebagai upaya untuk menemukan, ya, tujuan daripada syariat. Hanya memang secara akademik, ya, secara sistematik disusun sedemikian rupa, konsep maqasidus syariah itu baru dirumuskan, ya, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa maqasidus syariah itu tidak bisa dilepaskan dari konsep maslahat, ya. Dan Asy-Syatibi sendiri mengakui bahwa esensi dari maqasidus syariah itu sebenarnya kan dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Jadi kajian-kajian atau diskurs tentang maslahat ternyata juga sudah dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Dan embrio dari maslahat termasuk maqasidus syariah sebenarnya di awal-awal Islam sudah muncul, ya. Kita sudah bahas bagaimana Umar bin Khattab, ya, melakukan inisiatif untuk melahirkan produk-produk pemikiran rasional, dan dasar pemikirannya kalau kita analisis dengan menggunakan pisau maqasidus syariah, sebenarnya Umar bin Khattab ijtihadnya banyak menggunakan maqasidus syariah. Begitu juga ulama-ulama di kalangan madzhabul arba'ah. Nah, itu dari aspek historisnya. Ya, sekali lagi karena memang Al-Ghazali Asy-Syatibi lah yang menawarkan secara lebih sistematis, ya, kira-kira begitu, secara ilmiah dan akademik, maka kemudian maqasidus syariah dikenal, ya, sebagai produk dari pemikiran Imam Asy-Syatibi. Sama sebenarnya seperti kalau kita bandingkan dengan dengan arisalahnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i menulis sebuah kitab yang sangat monumental, ya, dalam bidang metodologi hukum adalah Ar-Risalah.
Jauh sebelum Arisalah sebenarnya metodologi istinbatul ahkam atau metode-metode ijtihad sudah berkembang sejak masa sahabat dan ulama sebelum Syafi'i. Cuman karena rumusan secara akademik ya, secara ilmiah baru dilakukan oleh Asy-Syafi'i, maka ilmu-ilmu metodologi hukum itu baru muncul ketika pasca Ar-Risalah. Kira-kira begitu. Ya, sama kira-kira begitu. Rumusan Maqasidus Syariah embrionya sudah lahir, tapi karena Asy-Syatibi melahirkan konsep yang lebih sistematis, lebih ilmiah, maka Asy-Syatibi lah yang dianggap punya otoritas untuk melahirkan karya tentang konsep Maqasidus Syariah. Nah, masih terkait dengan maslahat. Jadi esensi daripada Maqasidus Syariah itu adalah menghadirkan kemaslahatan. Ya. Jadi mungkin cara berpikirnya ketika kita menghadapi problem-problem baru ya, problem-problem kontemporer terkait dengan hukum yang secara tekstual tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadis atau ghair mansus, maka bisa diselesaikan dengan pendekatan maqasidus syariah. Apa yang menjadi pertimbangan istinbatnya? Ada maslahatnya enggak? Kan gitu. Saya kira cara berpikir konsep maslahat itu lebih begitu. Jadi ketika ada persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat dianggap ada maslahatnya, maka kemudian ijtihadnya dianggap boleh, dianggap bisa dibenarkan. Tapi kalau ternyata produk hukum baru itu jauh dari nilai maslahat, maka produk hukum itu dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber hukum dasar. Jadi itulah hebatnya dari maslahat, dan ini bisa mengcover ya berbagai persoalan kontemporer, bidang ekonomi, ya, bidang hukum, kekeluargaan, bidang muamalah tentu saja ya, akan bisa tercover secara komprehensif dengan pendekatan-pendekatan maslahat. Karena maslahat itu kan universal. Dan tentu saja kalau kita bicara maqasidus syariah, maka sebenarnya ukuran maslahatnya harus jelas. Ya. Dalam kitab ilmu usul fiqh ya, baik Abu Zahra maupun Abdul Wahab Halab itu merumuskan sebuah masalah kontemporer ya bisa dilakukan dengan pendekatan maslahat ya, dianggap maslahat kalau maslahatnya itu memenuhi 3 syarat ya paling tidak. Pertama apa? Yang pertama itu al-maslah al-ammah. Ya, maslahatnya harus bersifat universal. Tidak bisa ya metode istinbat dengan maqasid maupun maslahat, tapi maslahat yang ditimbulkannya bersifat parsial hanya untuk kelompok tertentu. Itu tidak dibenarkan. Dia harus bersifat ammah. Kemudian yang kedua, pendekatan penggalian istinbat hukum dengan maslahat itu kalau memang maslahatnya itu secara esensial atau secara substansial tidak bertentangan dengan dengan ruh Al-Qur'an dan hadis. Ya. Walaupun mungkin secara teks memang betul-betul tidak ada masalah itu dalam Quran dan hadis, tapi semangatnya itu tidak boleh bertentangan dengan semangat nusus syariah, ya, teks-teks nas syariah dalam Quran dan hadis. Itu baru boleh maslahat dibenarkan. Dan yang ketiga, kata itu Abdul Wahab Halab dalam karya ilmu usul fiqhnya, sebuah produk baru yang berkembang dalam masyarakat bisa dianggap maslahat kalau maslahat itu didasarkan pada hasil riset dan penelitian yang mendalam. Jadi bukan hanya asumsi, ya, tapi hasil riset mendalam. 3 poin inilah sebuah produk dianggap maslahat dan boleh dijadikan dasar untuk memberikan hukum itu boleh kalau maslahatnya mengandung 3 hal. Nah, kembali kepada maqasidus syariah. Jadi sekali lagi, maqasidus syariah esensinya adalah menghadirkan kemaslahatan. Nah, maqasidus syariah dalam tawaran Imam Asy-Syatibi itu menawarkan untuk menjaga 5 hal, untuk menjaga kemaslahatan 5 hal. Saya kira ini populer ya, teori ini populer dan sering dijadikan sebagai satu kerangka pemikiran hukum modern ya. Problem-problem ekonomi, hukum, sosial, ya politik dan budaya mungkin tidak masuk ya, hukum terutama. Ketika mau diselesaikan dan tidak ada teknisnya, maka biasanya sering merujuk dengan konsep ini ya. Apa yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi? Yang pertama, bentuk maqasidus syariah itu adalah untuk menjaga agama. Ya. Yang disebut dalam terminologi beliau sebagai hifdzuddin. Ini paling tinggi. Ya, jadi Allah memerintahkan ibadah, salat, puasa, zakat, zikir atau ritual-ritual lain yang diperintahkan dalam nas syariat itu hakikatnya merupakan manifestasi dari hifdzuddin, menjaga agama. Maka dia menjadi prioritas ya. Jadi
ritual-ritual yang diperintahkan Allah dalam teks Quran maupun hadis Nabi itu salah satu manifestasi dari hifdzuddin menurut Imam Asy-Syatibi. Ya, itu harus prioritas. Jadi maqasid syariah yang pertama adalah menjaga apa itu agama atau hifdzuddin. Yang kedua kata Imam Asy-Syatibi adalah maqasid syariah untuk menjaga jiwa, hifdzun nafas. Apa manifestasinya? Ya, manifestasinya misalnya larangan membunuh, ya, ada balasan atau ada ukubat, ya, ada sanksi hukum pidana kisos, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya hudud, kemudian juga ya format-format lain yang memberikan hukuman bagi pelanggaran yang menghilangkan nyawa seseorang. Itu sebenarnya bagian dari manifestasi hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dan nanti problem-problem baru yang berkembang dalam dunia modern akan bisa diselesaikan, terutama terkait dengan persoalan nyawa, ya, bisa dipersoalkan dengan paradigma hifdzun nafas ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Asy-Syatibi adalah maqasid syariah dalam rangka hifdzul akal. Ini juga penting. Apa manifestasinya atau indikatornya bisa kita lihat dalam Quran maupun hadis Nabi. Misalnya adanya larangan minuman keras, adanya larangan khamr dalam Quran, ya, adanya larangan untuk mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal pikiran, narkotika, narkoba, ya, dengan metode-metode isian baru kan bisa diselesaikan. Itu berarti bahwa upaya yang itu merupakan upaya untuk memanifestasikan maqasid syariah dengan menjaga hifdzul akal. Jadi aturan tentang larangan minuman keras, ya, larangan merusak akal itu bagian dari upaya manifestasi maqasid syariah dalam rangka hifdzul akal. Itu yang ketiga, paling tidak menurut Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang keempat, maqasid syariah dalam rangka hifdzun nasl. Ya. Hifdzun nasl ini maknanya maqasid syariah untuk menjaga keturunan, ya. Dan saya kira nanti di Quran bisa kita temukan, ya, beberapa indikatornya. Ada hukum tentang pernikahan, ada larangan melakukan hubungan di luar nikah, ya. Kemudian ada hukum tolak, ada hukum rujuk dan seterusnya terkait dengan munakahat. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menjaga keturunan atau dalam teorinya Asy-Syatibi hifdzun nasl, ya. Lalu bagaimana manifestasinya dalam hukum kontemporer? Banyak, ya. Di dunia kontemporer seperti sekarang ini banyak problem-problem terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kemudian juga hukum pernikahan di luar nikah. Itu bagian dari upaya manifestasi terhadap hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir adalah, ini juga penting, tawaran Imam Asy-Syatibi adalah maqasid syariah dalam bidang menjaga harta atau hifdzul mal. Jadi adanya teori fikih muamalat, adanya larangan riba, ada larangan jual beli yang terlarang, ada gharar, ada maisir yang dilarang, itu semua itu adalah bentuk manifestasi daripada hifdzul mal dalam maqasid syariah. Dan kalau kita bisa melihat, ya, di konteks ekonomi syariah misalnya, begitu banyak produk-produk ekonomi syariah yang sekarang ini sangat dibutuhkan penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah. Bahkan di kalangan expert di bidang ekonomi syariah, ya, itu seringkali setiap kali ada produk-produk baru dalam bidang ekonomi syariah selalu didekati dengan pendekatan maqasid syariah. Ada jual beli online, ada pasar modal, ada obligasi, ya. Ada lagi sekarang cryptocurrency dan seterusnya. Itu tema-tema kontemporer yang hanya bisa, ya, diselesaikan dengan ijtihad, dan salah satu bentuk ijtihadnya adalah maqasid syariah dengan pendekatannya hifdzul mal. Saya kira itu sebagai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.